بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak perlu tempat, sebab yang memerlukan tempat ia pasti punya hajat kepada tempat tersebut, dan hakikatnya itu sudah menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Nah kemudian la ta'khuduhu sinatu wala naum, ini penggalan dari ayat kursi ya, sama kayak hayyun qayyum ya. Ayat kursi yang selalu kita hafal, yang selalu kita baca setiap saat sebelum tidur dan lain-lain kapanpun, karena khasiatnya yang sangat luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum wal hayyul qayyum, zat yang paling masuk akal untuk dituhankan, sebab yang lain itu tidak memiliki sifat ini. Gak ada hayyun, gak ada qayyum, gak ada la ta'khuduhu sinatu wala naum, apalagi gak ada, semua tidak ada. Zat yang paling masuk akal untuk dituhankan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu mudah membedakan antara Allah dengan Nabi Isa, antara Allah atau dengan berhala-berhala, karena semua bakal kecewa ya, dan tidak memiliki kriteria dan sifat ketuhanan ya. Nabi Isa mati, menurut pendapat mereka disalib, menurut pendapat Muslim diangkat ke langit, kecewa ya. Tuhan kok ada pengakhirannya, apalagi berhala yang tangannya patah, kepalanya patah, kemudian bikin lagi. Nggak ada hayyun, nggak ada qayyum, tidak memiliki, sehingga susah secara logika memasukkan mereka dalam istilah ketuhanan, itu tidak ada, karena mereka tidak ada definisi, tidak ada kriteria seperti sifat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu hanya jadi objek penyembahannya. Isa diangkat ke langit, berarti ada objeknya yang diangkat. Nah yang keren itu adalah subjeknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengangkat itu yang keren ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian terus kalau Tuhan itu mati, terus gimana selanjutnya? Seandainya Tuhan ada masanya, masa tugasnya, kalau Tuhan mati gimana selanjutnya? Kita tuh pasti khawatir ya. Maka kalau kita yang mati gak ada pengaruhnya untuk dunia ini. Matahari tetap terbit, bulan tetap ada, kehidupan masih akan berjalan seperti semula. Itu kalau kita yang mati. Tapi kalau Tuhan yang mati, waduh, terus gimana langit dan bumi ya? Makanya ketakutan seorang mukmin itu apabila Tuhannya mati, maka dijawab langsung ya. Dijawab langsung oleh Allah, kita diobatin dengan perkataan Al-Hayyu ya, Allah maha hidup, tenang, jangan khawatir, Tuhanmu maha hidup. Gak hanya hidup, bahkan Al-Qayyum ya. Apa kerennya hidup kalau masih bergantung kepada makhluk lain ya. Hidup masih nyusahin yang lain, gak mungkin ya. Jangan khawatir ya, Hayyun Qayyum. Kalau hidup masih bergantung gak keren ya, karena kita makhluk sosial, masih saling membutuhkan satu sama lain gitu. Tapi kalau Allah ya, karena bergantung itu gak keren. Makanya Allah itu Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Maka kita tuh seneng banget ya, suka baca ayat kursi, bangga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seneng, bangga, tiap kali baca ayat kursi dapat pengertian yang lebih. Masya Allah ya, dapat ya Allah.
Sungguh maha luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma seneng baca cuman karena khasiatnya aja, berharap khasiatnya aja, bukan biar nambah rezeki atau apa, biar tenang, bukan. Tapi karena keindahan ayat kursi tersebut, dan agama apapun tidak memiliki ayat kursi. Gak masuk pada mereka, ya, gak sesuai, gak pas, yang cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanya apa khasiatnya ayat kursi. Baca ayat kursi biar apa ya? Buat jimat, buat rezeki. Nah, udah bukan nggak musimnya lagi. Harusnya kita udah lebih dari itu memahami ayat kursi, pelajari tafsirnya, tafsir ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dari ayat kursi. Kemudian Allah itu hidup. Bisa saja tiba-tiba nggak mau ngurusin kita karena pas ngantuk atau ketiduran itu, lalu kemudian tidur, ya udah nggak ngurusin hambanya, ya subhanallah. Lalu kemudian disifati dengan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Jangan khawatir, ya. Dat yang maha hidup ini, yang maha berdiri sendiri ini tidak akan pernah ngantuk dan tidak akan pernah tidur. Weh, keren gak tuh ya? Akhirnya kita ini lega, nyaman, punya Tuhan yang super spesial, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak ngantuk dan tidak tidur, dan sifat-sifat yang lain. La ta'khudhu sinatu wala naum, tidak dihinggapi ngantuk wala naum ataupun tidur, apalagi nggak ada ceritanya Allah itu tidak tidur. Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi dengan indah. Semua urusan ini adanya antara langit dan bumi, dan yang nyiptain siapa? Allah. Mengapa Allah ciptakan langit dan bumi? Untuk menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Agar kita punya ilmu, punya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Itu di ayat selanjutnya, ya. Tujuannya agar kita kenal Allah. Sayangnya kita ini nginjek bumi, tiap hari berjalan-jalan di atas muka bumi, lihat langit tiap hari, lihat awan, lihat langit, ya. Tiap hari kenal bumi, kenal langit tiap hari, tapi yang dikenal makhluknya Allah, bukan penciptanya. Nah, sekarang yang belajar nih, terutama sekarang kita harus berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan diciptakannya langit dan bumi yang indah ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Bisa menciptakan apapun, bisa melakukan apapun, ya. Nah, jika Allah berkehendak, kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak langsung jadi, maka jadilah, bahkan tanpa kata-kata kun, ya. Gak perlu kata-kata kun sekalipun, ya. Terus kenapa ada kun fayakun? Itu cuman ibarat aja, ya. Kata-kata kun itu cuman ibarat saking cepatnya Allah mewujudkan sesuatu, sehingga tinggal seukuran, ya, kata-kata kun gitu langsung jadi. Bahkan nggak pakai kata kun, bahkan lebih cepat dari itu. Itu hanya ibarat aja, ya. Biar manusia tuh gampang melukiskan, menggambarkannya. Kun gimana sih? Bukan berarti Allah kalau mau nyiptain sesuatu harus berkata kun dulu, kemudian fayakun, maka terjadilah. Tidak, ya. Itu saking cepatnya terwujud, ya. Apa yang Allah inginkan tuh langsung ada gitu. Tidak memerlukan kun, tidak pula secepat kata-kata kun, tapi maksudnya langsung. Itu hanya ibarat aja. Kun fayakun yang artinya jadi, maka terjadilah sesuatu tersebut. Ini untuk menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah taala, bila ingin hal tersebut terjadi, maka akan terjadi. Kun fayakun. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil, ya. Contoh kisah Nabi Musa itu kisah konsepnya kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala.
Teman-teman kalau tahu Nabi Musa ya, saat masih bayi terjadi razia karena mimpinya Fir'aun. Ada razia gede-gedean, razia besar-besaran ya. Fir'aun dengan utusan-utusannya ya, bahwa ketika itu mengeluarkan fatwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Yang lahir hari itu saat itu juga harus dibunuh. Bahkan kita masih bisa lihat peninggalan-peninggalannya. Ada piramid di Mesir, tempat mumi-mumi dimasukkan, disemayamkan. Kalau mau lihat bukti nyata ada jasadnya Fir'aun ada di Tahrir Square di Mesir sana, beli tiket bisa masuk. Subhanallah. Tapi Allah menghendaki bayi Musa itu selamat dan tidak ada yang bisa mengganggu dan menandingi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak itu kun fayakun, Musa selamat bakal selamat. Itu yang membuat hatinya ibunda Musa ya, Ummu Musa yukabat tenang. Katanya Allah, la takhaf wa la tahzan, susui anakmu wahai ibu Musa ya. Allah bikulli syai'in wakil, Allah maha mengurusi segala sesuatu ya. Gak usah sedih, gak usah khawatir, susui dan hanyutkan anakmu di sungai Nil ya. Orang kalau bilang singa itu raja hutan, tapi sebenarnya singa kalah dengan kuda Nil ya. Kalau udah mulutnya dibuka apapun masuk hancur di situ. Nah ini sungai Nil, ada kuda Nil di situ, banyak hewan buas ya, makanya dikasih nama kuda Nil ya. Bayi Musa dihanyutkan di mana banyak hewan buas, tapi ketika Allah berkehendak Musa selamat, walaupun sungai banyak hewan buas saat itu sekalipun tidak akan mencelakai sedikit pun dari bayi Musa. Ibunda Nabi Musa tawakal tapi kepikiran sama anaknya, bayinya ya, sehingga mengutus saudaranya Musa untuk ngikutin ya. Seorang wanita bahkan yang menghanyutkan bayi Musa, dan seorang wanita pula yang menyambut bayi Musa. Subhanallah ya. Perempuan yang melahirkan Musa ya, yang nyelamatin juga seorang perempuan ya, yang nyelamatin bayi Musa ya, yang doanya diabadikan di dalam Al-Quran ya, Imra'ati Fir'aun ya, namanya Sayyidah Asia ya. Itu di belakang Musa ada dua wanita hebat ya. Satu yang menghanyutkan Musa, satu yang nyelamatin Musa, yang menyambut Musa. Kemudian tampillah dari mereka berdua laki-laki gagah, Nabi Musa alaihi salam, termasuk Nabi dan Rasul. Pelajaran yang bisa kita ambil ya, kun fayakun, walau semua ingin mencelakaimu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Atau walaupun semua ingin nyelamatin kamu tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak ya. Yang besar adalah kuasa dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak yang nyelamatin bakal Sayyidah Asia ya. Siapapun razia apapun gak bakal bisa mencelakai Musa ya. Orang yang ingin nyelamatin kakaknya, ibunya sekalipun gak bisa ya, karena Allah berkehendak. Siapa yang nyelamatin? Sayyidah Asia. Innallaha ala kulli syai'in wakil ya, wakil Allah terhadap segala sesuatu ngurusin ya, qadir ya, berkehendak, mampu ya. Mau di dunia ataupun di akhirat konsep ini tetap kita pakai. Allahu ala kulli syai'in qadir, bi kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Mau di dunia ataupun di akhirat konsep ini akan tetap ada ya. Ada profesor pinter Masya Allah tapi gak jadi presiden. Ada yang biasa-biasa aja ya, bahkan gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa asing jadi presiden ya. Ada orang soleh, santrinya sedikit, susah buka majelis taklim ya. Tapi yang gak begitu soleh, santrinya ratusan bahkan ribuan ya. Alam ini diacak-acak biar kamu menyaksikan yang ngurus segala sesuatu itu Allah, bukan kamu. Yang ngurus itu Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
dimanapun itu sama aja. Allah maha mampu, Allah maha mampu atas segala sesuatu, maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah bersifat abadi, yaf'alu ma yasha, berbuat apapun sesuai keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusannya Allah itu tidak pernah final. Terserah Allah kalau mau mengubah. Orang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin, ya, tidak akan pernah final. Ada akidah yang tidak mempercayai syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Nggak ada syafaat. Kalau kamu rusak dari sekarang, mati masuk neraka, udah nggak ada namanya syafaat. Ya. Ada akidah yang tidak mempercayai doa itu sampai kepada mayit. Ya. Mayit meninggal ya udah terputus amalannya, nggak ada ceritanya doanya bisa merubah. Doanya orang yang belum meninggal kan masih nggak terputus, masih bisa kirim doa, di akhirat masih bisa ibadah, nggak ada ceritanya. Ada akidah yang memang nggak percaya syafaat, ada akidah yang memang tidak percaya doa bisa sampai kepada mayit, ya. Padahal kalau di dunia ya Lalamove, JNT, JNE, Gojek, Shopee Express, SPX ya, itu aja nyampe ngirim paket, walaupun nggak langsung 2-3 hari, apalagi doa. Menurutmu malaikat itu lebih hebat mana JNT Express dengan malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Cuman kita nggak akan bahas itu ya. Itu akidah-akidah di luar ahli sunnah wal jamaah ya. Kita lihat konsep ini yang kita pelajari ya. Kalau mereka kalau udah mati ya mati ya. Tinggal nanti keputusan di akhirat. Kalau dia baik masuk surga, dia jahat masuk neraka. Kan gitu logikanya ya. Kalau nggak surga ya neraka, nggak bisa dirubah lagi. Ya, kayak seakan-akan yang bikin konstitusi itu dia, yang bikin undang-undang dia, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang bikin undang-undang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu baik masuk surganya, tetap keputusan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat rahmat masuk surga ya. Yang bikin undang-undang itu Allah, keputusannya hanya ada pada Allah ya. Ada ahli neraka dapat syafaat Nabi Muhammad bisa berubah jadi ahli surga ya. Bukan kita yang memutuskan doa sampai atau tidak, doa berpengaruh atau tidak, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuman ikhtiar, kita cuman usaha. Itu kita punya akidah. Dulu ada tabiin ya, yang gak percaya kalau orang masuk neraka dapat syafaat karena sifatnya neraka yang khalidina fiha ya, kekal di sana selama-lamanya. Lalu mereka ngaji ya, ngaji ke sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kemudian diceritakan oleh Sayyidina Jabir bahwa mereka masih bisa diselamatkan dengan syafaatul uzma. Dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khalidina fiha itu untuk orang-orang yang asli memang KTP-nya neraka. ID card-nya itu neraka. Ya. Gak bisa dibolak-balik ya. Orang kafir misalnya. Tapi kalau KTP-nya surga ya, kalau kenyataannya dia masuk neraka masih bisa diselamatkan dengan syafaat. Jadi KTP-nya kita mana? KTP neraka atau KTP surga? Insya Allah KTP surga semuanya ya. Semuanya KTP surga, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini masih tentang kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, masih tentang sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dari yang kita pelajari walaupun sedikit yaitu annahu ta'ala qaribun, Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Maka mintalah, memohonlah, mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dekat bahkan dari apapun yang dekat dengan kita, dengan tangan kita sendiri, dengan nadi kita sendiri, bahkan ya huwa aqrabu ilal insan min hablil warid, dikatakannya Allah maha dekat ya
Allah maha menyaksikan ya. Allah tahu segala sesuatu, maha mengawasi ya. Allah maha hidup, Allah maha berdiri sendiri, tidak lalai dan tidak ngantuk, tidak tidur, maka mendekatlah ya. Nah, kamu punya Tuhan ini luar biasa loh, gitu loh kira-kiranya ya. Deketin ya. Allah yang nyiptain langit dan bumi ya. Allah jika berkehendak ya, yaqululahu kun fayakun ya. Tinggal mengatakan kun fayakun ya, langsung terjadi ya. Bahkan udah kita jelasin nggak pakai kun fayakun, kalau Allah ingin langsung berwujud sesuatu tersebut. Allah khalaqa kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahkan kamu ini loh hasil ciptaan, hasil campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Janin ketika dalam perut ibunya Allah yang bentuk tangannya, matanya, hidungnya, kakinya tanpa anak. Janin dan ibunya sendiri yang mengandung pun nggak tahu, nggak ada campur tangan anak dan ibunya sama sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruh. Gak cuman nyiptain, bikulli syai'in wakil, Allah juga ngurusin ya. Sampai gede kita tuh diurus ya. Sebaik-baik pengurus. Wa annahu ta'ala ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Yaf'alu ma yasha, melakukan apapun yang diinginkan Allah. Maka kadang-kadang kalau terjadi sesuatu yang gak enak ya, kita belum merasain hikmahnya ya. Sekarang namanya obat pahit dulu, nanti lama-lama sembuh gitu ya. Karena kenapa? Allah yang tahu, kamu tuh nggak tahu. Udah diam aja ya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu yang terbaik. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah atas kamu itu yang terbaik buat kamu. Belum tentu kamu bisa ya membawa sesuatu yang memang gak sanggup kamu bawa, yang kamu idam-idamkan, yang kamu ingin-inginkan, yang sesuai angan-angan, belum tentu pas. Yang tahu segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengurusi segala sesuatu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.